Halo guys, nah jadi kembali lagi bersama kami di podcast Easy Expressing Sharing and Changing. Nah jadi di podcast kali ini kami akan sharing momen dan membahas sedikit tentang Femira. Nah jadi kami akan sharing momen bersama Bu Anggi dan Bu Nabila. Nah bagaimana kabarnya Bu Anggi? Alhamdulillah sehat. Bu Nabila? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jaga saya juga baik. Oke. Uh, nah, jadi bagaimana nih? Kita kan udah hampir satu periode nih. Nah, dan bagaimana sih kendala dan kesan-pesan Bu Anggi dan Bu Nabila selama hampir satu periode ini? Mungkin kalau dari saya sendiri sebelumnya saya izin perkenalan dulu ya rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Anggi Rizky Ramadhani dari Kementerian Komunikasi dan Riset Pengembangan. Jadi mungkin kalau untuk mengenai sharing-sharing mengenai suatu periode kita di BEM, itu memang banyak kesan dan pesan yang udah saya lalui di BEM ini. Untuk kesannya tersendiri yaitu kesannya lumayan bagus gitu untuk saya sendiri, dan mungkin untuk pesan-pesan dan hal yang bisa saya sharing di sini yaitu pengalaman saya berorganisasi di BEM sendiri. Kalau dari saya sendiri itu saya selaku staf itu banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berharga di organisasi, karena sebelumnya itu kan saya tuh termasuk mahasiswa yang tidak aktif di kampus. Tidak aktifnya itu ya seperti organisasi sekarang ini. Nah sekarang tuh saya sudah lumayan aktif. Nah itu menjadi nilai plus tersendiri buat saya, karena ketika saya sudah masuk organisasi, banyak sekali nilai-nilai yang bisa saya tambahkan ke dalam diri saya ataupun value-value gitu. Nah untuk contohnya itu mungkin saya lebih berani dalam public speaking gitu, kayak berbicara di depan umum atau berbicara seperti ini gitu, karena sebelumnya dari saya sendiri tuh sedikit introvert bisa dibilang gitu. Dan mungkin untuk pengalaman-pengalaman lainnya yaitu dari organisasi sendiri, saya mendapatkan lebih banyak teman ketika saya join organisasi. Mungkin dari saya sendiri cukup itu sih Bang Syata. Oke, nah jadi itulah sedikit kesan dan pesan dari Bu Anggi. Nah begitu juga dengan saya. Mungkin saya sedikit bercerita juga ya, sebelum Bu Nabila bercerita mengenai kesan dan pesannya. Ya, saya juga sebelumnya adalah seorang introvert yang apapun tidak bisa gitu. Malu untuk mengikuti suatu kegiatan yang bisa disebut di tempat orang ramai gitu. Nah, jadi setelah saya masuk BEM, saya itu banyak meningkatkan atau mengupgrade diri saya, seperti public speaking saya dan bagaimana cara saya bekerja dalam tim, dan juga bagaimana cara saya untuk memimpin kelompok, dan bagaimana saya memimpin diri saya sendiri. Nah, jadi selanjutnya kepada Bu Nabila. Nah, gimana nih Bu Nabila? Apa kesan dan pesannya? Kalau dari saya sendiri, kesan dan pesan saya tidak jauh berbeda dari Anggi dan Syata. Yaitu kalau saya di BEM itu saya bisa mengupgrade diri saya menjadi lebih baik lagi. Contohnya seperti yang telah disebutkan kalian sebelumnya, saya mendapatkan teman baru dan relasi yang baru di BEM. Dan juga saya lebih bisa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya pada podcast kali ini saya baru pertama kali melakukannya gitu. Jadi saya sangat excited dan saya sangat senang join di BEM. Oke. Banyak juga ya sisi positif yang bisa rekan-rekan dengar dari pendapat kami nih mengenai organisasi, bukan hanya di BEM aja gitu. Nah, benar guys. Nah, jadi itu buat bagi teman-teman yang lain yang belum masuk di organisasi atau belum tergabung di organisasi. Nah, jadi saran dari saya, cobalah untuk mendaftarkan diri atau masuklah ke dalam organisasi-organisasi, karena selain
tujuan dari teman-teman di kuliah untuk mendapatkan ilmu, nah kalian juga bisa melatih soft skill dan hard skill kalian di dalam organisasi. Bukan begitu Bang Anggi? Iya benar banget Bang, keluar dari zona nyaman dulu ya. Iya. Nah, mungkin selain dari kesan dan pesan, pasti ada kendala, ya kan Bu Anggi? Iya, pasti kendala juga ada. Nah, iya. Nah, kami tidak menceritakan bagaimana enaknya di organisasi, tapi kami juga sharing mengenai kendala. Nah, untuk Bu Anggi sendiri, kalau kendala di organisasi, gimana Bu Anggi? Mungkin jangan dari saya dulu ya, bisa dioper mungkin ke Bu Nabila dulu. Oke, mungkin bisa dari Bu Nabila. Gimana Bu Nabila? Baik, mungkin kalau dari kendala saya sendiri selama saya di BEM itu saya sangat susah untuk membagi waktu, apalagi jadwal perkuliahan yang padat dan juga BEM yang kadang-kadang tidak menentu gitu ya. Waktunya ya. Waktunya, dan itu aja sih kendala dari saya. Oke. Nah, lanjut Bu Anggi. Gimana kendala Bu Anggi selama menjalankan aktivitas organisasi di BEM ini? Kalau buat kendala sendiri itu pasti nggak beda jauh dari yang disebutkan sama Bu Nabila tadi, karena mungkin ya karena saya sama Bu Nabila itu ya sama-sama dari jurusan yang sama dan kelas yang sama, mungkin jadi kayak pembagian waktu ke organisasi itu sendiri gitu Bang. Kalau Bang Syata, gimana nih kendalanya selama di organisasi? Iya, itu udah pasti ya teman-teman ya. Kalau kita udah masuk ke dalam dunia organisasi, kita itu pasti harus bisa memanage waktu kita. Sebab di kampus kita tidak hanya belajar materi atau praktek yang diajarkan oleh dosen-dosen, tetapi kita kalau sudah masuk ke dalam dunia organisasi, belum lagi kita rapat, belum lagi menjalankan proker. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum masuk BEM atau belum masuk organisasi, jangan ragu atau jangan takut untuk masuk ke dalam organisasi karena takut nanti tidak bisa memanage waktu atau gimana. Tapi disinilah tempat kita untuk bisa belajar untuk menjadwalkan waktu kita atau memanage waktu kita. Karena kalau kita tidak mencoba dan kita tidak mengetahui, maka dari itu mulailah dari sekarang melakukan perubahan. Nah, itu pasti ya Bang Anggi ya, kalau kita udah masuk organisasi pasti kita akan susah untuk memanage waktu kita. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam organisasi, semuanya udah 1 tahun ya Bu ya, hampir 1 tahun, alhamdulillah kita bisa menjalankan. Nah guys, mungkin itu aja sesi untuk sharing-sharing kita mengenai pengalaman berorganisasi dari kita bertiga. Mungkin buat next topiknya bisa dijelasin Bang Syata. Oke, nah di next topik kita akan membahas mengenai Pemira. Kenapa Pemira? Karena Hamin 1 bulan ya Bang Gia. Iya benar. Nah, Hamin 1 bulan kita akan di Politeknik Negeri Padang akan mengadakan Pemira, yaitu pemilihan umum raya. Nah, untuk bagi teman-teman yang belum mengetahui Pemira itu apa, mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Nabila. Oke. Baik, bagi teman-teman yang belum tahu Pemira itu apa, jadi Pemira itu adalah pemilihan umum raya yang dilakukan di Politeknik Negeri Padang yang fungsinya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden BEM KMPNP untuk periode selanjutnya. Nah, mungkin itu sedikit banyaknya mengenai Pemira. Nah, kan pasti rekan-rekan bingung nih, apa sih hubungan dari Pemira dengan BEM itu sendiri? Nah, di sini saya bakal jelasin apa hubungan dari Pemira dengan BEM itu sendiri. Di mana pada Pemira kita dapat melihat wajah atau cerminan pemimpin yang nantinya akan memimpin BEM KMPNP sendiri. Oleh karena itu, makanya ada keterkaitan antara Pemira sendiri dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Nah, teman-teman, itulah sedikit penjelasan mengenai Pemira. Nah, buat teman-teman yang
mau memberikan saran atau harapan untuk calon Presma dan Wapresma kita ke depannya, bisa di komen di bawah ya, dan jangan sampai golput ya Bang Gi. Iya benar, gunakan hak pilihnya seefisien dan semaksimal mungkin dalam memilih presiden mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa next generation. Oke. Nah, Bu Anggi sendiri bagaimana pendapat Bu Anggi mengenai Pemira kali ini? Kalau dari saya sendiri ya, saya excited ya karena ini mungkin Pemira yang keberapa kali buat saya sendiri. Jadi saya bisa secara langsung gitu menggunakan hak pilih saya buat memilih presiden mahasiswa yang saya mau gitu. Jadi mungkin excited itu aja sih. Sangat excited ya. Iya. Bu Nabila nih. Nah, bagaimana harapan Bu Nabila untuk calon Presma dan Wapresma kita kali ini? Kalau dari saya harap untuk calon Presma dan Wapresma selanjutnya bisa lebih baik lagi untuk kedepannya gitu. Kalau menurut Syata gimana? Ya, kalau menurut saya harapan dan saran saya kepada Presma selanjutnya yaitu Presma dan Wapresma untuk kedepannya. Semoga Presma dan Wapresma ke depan bisa menjalankan visi misi yang telah mereka janjikan saat mencalon menjadi Presma dan Wapresma. Dan jangan sampai janji-janji mereka itu mereka ingkari. Nah, dan jangan lupa tanggung jawab selama periode yang mereka jalankan. Nah, jangan sampai terjadi masalah-masalah yang ditimbulkan karena visi misi tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Nah, benar. gitu Bu, teman-teman. Nah guys, mungkin itu aja sharing momen dari kita bertiga mengenai organisasi dan Pemira. Mungkin ada closing statement dari rekan-rekan saya tentunya dari Bu Nabila. Baik, closing statement dari saya, jika teman-teman ingin mengembangkan dirinya, terutama di bidang komunikasi atau di bidang hal-hal lainnya, juga teman-teman ingin menambah relasi, sebaiknya teman-teman cobalah untuk mengikuti organisasi yang ada di Politeknik Negeri Padang. Nah, mungkin selanjutnya closing statement dari Bang Syata. Oke, terima kasih Bang Gi. Nah, jadi closing statement dari saya untuk Pemira kali ini, saya harap teman-teman semua jangan sampai golput dan pilih calon Presma dan Wapresma yang menurut teman-teman bisa menjalankan tugasnya dan bisa bertanggung jawab ke depannya untuk satu periode. Mungkin closing statement dari saya, semoga Presma dan Wapresma terpilih nantinya mampu menciptakan perubahan-perubahan yang membawa Politeknik Negeri Padang lebih maju lagi ke depannya. Dan buat Pemira, semoga sukses. Nah, terima kasih nih untuk Bu Anggi dan Bu Nabila telah sharing-sharing momen bagaimana keseruannya, kesan-pesan dan kendalanya di organisasi. Dan sedikit saran untuk teman-teman mengenai Pemira. Dan terima kasih buat teman-teman yang telah menonton podcast kami. Semoga menginspirasi dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.